Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat donat kentang susu yang super lembut, empuk dan juga enak. Diberi topping gula halus, meses coklat maupun keju parut tentu rasanya semakin enak. Aroma dari kentangnya sangat wangi, donat yang dihasilkan pun berwatering. Langsung saja kita simak cara pembuatannya. Pertama, siapkan chopper, masukkan 120 gram kentang yang sudah direbus. Kemudian tambahkan 40 gram susu cair dan juga 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian campuran ini kita chopper hingga benar-benar halus. Untuk telur yang digunakan memiliki berat sekitar 50-55 gram tanpa kulit. Selain dihaluskan menggunakan chopper, tentunya bisa menggunakan blender. Untuk kentang yang sudah direbus, pastikan harus benar-benar empuk agar lebih mudah saat dihaluskan dengan chopper. Untuk kentang yang digunakan sebelum direbus, pastikan dipotong terlebih dahulu agar lebih cepat matang dan setelah direbus tiriskan selama kurang lebih 10 menit agar kadar air dalam kentang bisa berkurang. Nah, setelah halus bisa kita lihat teksturnya lembut dan mirip pasta. Kemudian kita siapkan wadah bersih, tuangkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 40 gram gula pasir dan masukkan 3 gram ragi instan serta 1 gram bread improver. Kemudian bahan kering ini kita aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan kentang yang sudah kita chopper dengan menggunakan susu full cream dan juga telur tadinya. Kemudian kentang yang sudah dimasukkan ke dalam bahan kering kita aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Karena adonan semakin berat diaduk menggunakan spatula, kemudian kita uleni adonan atau kita campur adonan menggunakan hand mixer. Kita uleni setengah kali saja, kurang lebih selama 3 hingga 5 menit. Setelah adonan setengah kalis, kemudian kita tambahkan 40 gram butter atau bisa menggunakan margarin. Selanjutnya tambahkan 3 gram garam. Jika teman-teman menggunakan margarin, tentunya penggunaan garam ini bisa di skip. Lanjut kita mixer hingga adonan benar-benar kalis dan tercampur merata dengan margarin serta garam yang dimasukkan. Selain di mixer, tentunya adonan bisa diuleni dengan menggunakan tangan bersih tapi membutuhkan waktu yang lama. Mixer hingga kalis sambil ditarik-tarik agar cepat kalis dan permukaan adonan terlihat halus. Dan ini setelah kurang lebih 25 menit di mixer bisa kita lihat untuk permukaan adonan terlihat halus. Kemudian matikan mixer dan ambil sedikit adonan. Ini agak lengket tapi tidak apa-apa. Adonan ini kita bentangkan jika membentuk selaput tipis atau window pane maka adonan sudah kalis. Dan seperti inilah untuk adonan yang kita bentangkan membentuk selaput tipis atau window pane yang tidak mudah putus, artinya adonan sudah benar-benar kalis. Kemudian siapkan alas kerja dan taruh adonan di atas alas kerja. Kemudian untuk tangan kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis sebelum memegang adonan donat. Kemudian adonan donat yang sudah di mixer, kemudian kita keluarkan gasnya dengan cara dipukul-pukul ataupun diremas-remas. Kemudian bagi adonan menjadi 15 bagian dengan tiap masing-masing adonan memiliki berat 36 gram. Selanjutnya kita tutup adonan yang sudah dibagi menggunakan plastik wrap agar tidak kering. Kemudian ambil satu adonan dan kita pipihkan serta kita rounding. Sebelum di rounding untuk adonannya kita lipat ke belakang kemudian kita bulatkan seperti pada video. Dan bagian belakang adonan yang tidak rapi kita rekatkan dan kita cubit-cubit. Setelah adonan di rounding, kemudian letakkan adonan di atas loyang yang sudah diberi taburan tepung terigu, kemudian tutup menggunakan serbet bersih ataupun kain bersih. Kemudian kita lanjutkan merounding adonan donat yang masih tersisa dengan cara dan perlakuan yang sama.
Setelah semua adonan donat selesai dironding, kemudian kita istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini belum terlalu mengambang tapi tidak apa-apa. Kemudian kita beri taburan tepung terigu dan kita bentuk lubang bagian tengah donat dengan menggunakan jari telunjuk. Tusuk pada permukaan adonan dengan jari telunjuk kanan dan pastikan tepat berada di bagian tengah. Kemudian jari telunjuk kiri kita gunakan bersama-sama dengan jari telunjuk kanan untuk memperlebar lubang donat. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan pada adonan yang lainnya dengan cara dan perlakuan yang sama. Setelah semua adonan donat diberi lubang, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit atau hingga mengembang. Dan ini bisa kita lihat setelah 30 menit donat terlihat mengembang. Dan ini jika ditekan permukaan donat tidak turun atau bisa kembali ke bentuk semula. Dan di sini sudah saya panaskan minyak goreng yang cukup banyak, kemudian kita goreng donat menggunakan api sedang. Dalam satu kali penggorengan, kita masukkan sebanyak 5 biji donat. Serta perlu diperhatikan saat menggoreng donat, cukup sekali membalik donat agar tidak banyak minyak yang masuk ke dalam donat. Kita goreng donat hingga benar-benar matang. Nah, saat digoreng kita bisa melihat ukuran donat menjadi lebih besar dan aroma kentangnya ini sangat wangi sekali. Setelah donat matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan dan kita lanjutkan menggoreng donat yang lainnya yang belum digoreng. Dan pada proses penggorengan donat ini bisa kita lihat bahwa donat kentang yang dihasilkan berwatering. Tentunya ini sangat empuk sekali dan aroma kentangnya sangat wangi. Dan seperti inilah hasilnya donat kentang susu yang sudah digoreng. Bisa kita lihat donat yang dihasilkan berwatering, tentunya ini sangat empuk serta lembut. Supaya rasa dari donat kentang susu yang dihasilkan semakin enak, di sini saya tambahkan berbagai macam topping, antara lain yaitu gula halus. Kemudian saya juga memberi topping mayonnaise seres dan juga topping keju parut. Untuk topping keju parut dan juga meses coklat ini sebagai bahan olesan donat saya gunakan sekitar 2 sendok makan margarin yang saya tambahkan 1 sendok makan susu kental manis, kemudian aduk hingga tercampur merata. Dan ini bisa dijadikan olesan untuk menempelkan keju parut maupun meses coklat. Dan untuk 4 donat yang tersisa, saya beri topping meses coklat. Dan seperti inilah tampilan dari donat kentang susu yang sudah diberi aneka macam topping. Tentunya ini rasanya semakin enak, teksturnya lembut dan juga empuk. Ini saya coba untuk ambil satu untuk melihat tekstur dari donat yang dihasilkan. Ini saya coba untuk pencet donatnya, bisa kita lihat sangat empuk sekali, serta saat dipencet donatnya bisa kembali ke bentuk semula. Dan seperti inilah tekstur bagian dalam donat yang dihasilkan. Ini sangat empuk sekali, teksturnya lembut, pori-porinya sangat halus. Tentu aroma dari kentangnya sangat wangi sekali. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!